Stefano Pioli tidak memasukkan nama Ismail Bennacer dalam daftar skuad yang ia bawa saat menyambangi markas Genoa di Giornata ke-15 Liga Italia. Berdasarkan laporan, pemain timnas Aljazair itu menderita labirintis. Buat yang belum tahu, labirintis adalah infeksi telinga bagian dalam yang mempengaruhi keseimbangan seseorang. Ini dapat menyebabkan pusing atau vertigo yang mengakibatkan orang tersebut merasa tidak stabil dan kehilangan keseimbangan sehingga sulit untuk tetap tegak dan berjalan dalam garis lurus. Ada efek lain seperti mual, gangguan pendengaran, dan telinga berdenging. Milan News melaporkan bahwa Bennacer mungkin membutuhkan istirahat beberapa minggu untuk pulih. Dan sementara ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak klub terkait kondisi terkini sang pemain. Pietro Pellegrini tiba di Milan dari AS Monaco dengan status pinjaman senilai 600.000 euro dengan opsi pembelian sebesar 6 juta euro yang bisa menjadi kewajiban untuk membeli dengan tujuan tertentu. Calciomercato melaporkan bahwa ini seharusnya menjadi langkah penting bagi sang pemain untuk menghidupkan kembali karirnya setelah serangkaian cedera yang ia alami bersama AS Monaco. Pellegrini didatangkan Milan sebagai penyerang ketiga yang diharapkan bisa menjadi alternatif untuk Ibrahimovic dan Olivier Giroud. Namun saat ini masa tinggalnya bersama Rossoneri justru telah berada di ujung tanduk. Pietro Pellegrini dikabarkan telah meminta untuk meninggalkan AC Milan pada Januari ini karena frustrasi dengan kurangnya waktu bermain yang ia dapatkan. Sejauh ini striker 20 tahun tersebut baru mengumpulkan kurang dari 90 menit di lapangan. Hal itu banyak disebabkan karena waktunya bersama Rossoneri banyak dipengaruhi oleh masalah cedera. Dan selain fakta bahwa ia tak masuk dalam skuad Milan di Liga Champions. Dengan cederanya Olivier Giroud karena masalah otot dan kemungkinan akan absen hingga awal tahun 2022. Serta pentingnya bagi Pioli untuk mengelola menit bermain Zlatan Ibrahimovic. Sejatinya membuka peluang bagi Pellegrini untuk mengambil banyak peran. Namun sumber tersebut mengklaim bahwa memasuki Januari nanti kemungkinan untuk mengakhiri masa peminjaman Pellegrini lebih awal semakin besar. Apalagi jika Pellegrini tak mampu tampil mengesankan selama bulan Desember. Pietro Pellegrini sejauh ini lebih banyak menghuni bangku cadangan Rossoneri sejak kedatangannya dari AS Monaco dengan status pinjaman. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya bahwa Pellegrini berpotensi untuk meninggalkan Milan di bulan Januari nanti. Terkait dengan hal itu, Tuttosport melaporkan bahwa Torino saat ini secara intens tengah memantau situasi Pellegrini di Milan. Laporan itu mengungkapkan bahwa klub asuhan Ivan Juric tersebut sedang membutuhkan tambahan penyerang baru seiring dengan cederanya Andrea Belotti. Ivan Juric membutuhkan seorang striker baru untuk mendukung Sanabria dan akan menjadi opsi rotasi ketika Belotti kembali dan Pellegrini menjadi target utamanya. Satu hal yang menarik karena Ivan Juric adalah sosok pelatih yang mengorbitkan Pellegrini di Genoa saat sang pemain masih berusia 16 tahun. Dan jika semua pihak setuju, maka masa peminjaman Pellegrini di San Siro akan dipangkas lebih awal dan sang pemain bisa memulai petualangan barunya di Turin. Di sisi lain, Calciomercato melaporkan bahwa Milan juga telah memiliki rencana untuk menggantikan Pellegrini andai sang pemain angkat kaki dari San Siro. Laporan itu mengungkapkan bahwa Milan telah mengirim kepala pencari bakat Geoffrey Moncada ke Amerika Selatan. Salah satu nama yang disebut-sebut tengah disiapkan Milan sebagai pengganti Pellegrini adalah striker Penarol Agustin Alvarez. Striker 20 tahun asal Uruguay tersebut memiliki musim yang impresif sejauh ini dengan torehan 23 gol dari 38 pertandingan. Jurnalis Daniele Longo dari calciomercato.com dalam video postingannya di Instagram membeberkan bahwa Milan telah menjadwalkan pertemuan dengan agen Agustin Alvarez Edgardo La Salvia pada hari Jumat depan. Longo mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut tak hanya akan membahas peluang transfer Alvarez ke Milan, tapi kemungkinan besar juga akan membahas peluang transfer Darwin Núñez dari Benfica, karena Núñez diketahui berada dalam satu agensi bersama Alvarez. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa Milan telah mengirim direktur pencari bakat Geoffrey Moncada ke Amerika Selatan untuk memantau sejumlah target. Selain Agustin Alvarez, Moncada juga mendapat mandat untuk terbang ke Argentina untuk mengamati langsung striker River Plate Julian Alvarez. Striker 21 tahun tersebut belakangan ini begitu santer dikaitkan dengan Rossoneri, mengingat mereka memerlukan striker baru untuk disiapkan sebagai penerus Zlatan Ibrahimovic. Menurut kabar dari Alfredo Pedula, Moncada telah menemui dan mengandalkan Ramon Madoni, seorang pencari bakat senior yang sebelumnya sukses menemukan sejumlah talenta seperti Carlos Tevez. Julian Alvarez sejatinya masih ingin bermain di River Plate hingga bulan Mei mendatang demi mendapatkan peluang terbaik agar masuk dalam skuad tim nasional negaranya untuk Piala Dunia Qatar 2022 mendatang. Oleh karena itu, solusi yang coba ditawarkan Rossoneri adalah merekrut Alvarez dan membiarkannya bertahan di River Plate dengan status pinjaman hingga musim panas mendatang.
Pada jendela transfer musim panas lalu, Milan memilih untuk meminjamkan Lorenzo Colombo ke SPAL dengan harapan sang pemain memiliki waktu bermain yang lebih banyak yang akan membantu perkembangannya. Sejauh ini langkah Milan terhadap masa depan Colombo nampaknya telah menuai hasil karena striker mudanya itu sejauh ini tampil reguler bersama SPAL. Colombo telah memainkan 16 pertandingan sepanjang musim ini dengan lesakan 6 gol dan 1 assist. Kehadiran Giuseppe Rossi di dalam skuad asuhan Pep Clotet membuat Colombo sudah tidak sabar dengan kemungkinan bermain bersamanya dalam formasi dua striker yang akan memberinya kesempatan belajar dari salah satu mantan penyerang terbaik di Serie A tersebut. Calciomercato dalam editorial terbarunya kembali menyoroti bagaimana kiprah Colombo selama latihan pramusim bersama tim utama Milan. Penyerang 19 tahun itu menunjukkan kekuatan fisiknya dan kemampuan menembak serta memberikan ancaman di depan gawang dari posisi mana saja. Kualitas yang membuat banyak pihak membandingkannya dengan Christian Vieri. Mempertahankannya di skuad akan menghambat perkembangannya, namun kini Colombo ingin satu hal, yakni kembali ke San Siro dan menjadi seorang protagonis. Romain Favre begitu santer dikaitkan dengan Milan sejak jendela transfer musim panas lalu. Namun upaya negosiasi antara Milan dan Brest terhenti di tengah jalan karena klub asal Prancis tersebut menarik diri dari pembicaraan. Setelah merasa kesal dengan tingkah sang pemain yang mangkir latihan dan terkesan memaksakan kepergiannya ke Milan. Setelah beberapa bulan berlalu, rumor ketertarikan Milan terhadap Favre nampaknya tak memudar. Sebuah kabar terbaru dari jurnalis Nicolas Kira di Twitter mengklaim bahwa Brest kini terbuka untuk melepas pemain sayapnya tersebut di jendela transfer Januari ini. Akan tetapi mereka ingin menahannya sampai akhir musim. Pembicaraan dengan Milan saat ini tengah berlangsung berdasarkan formula ini, dan tentu saja Paolo Maldini dan Ricky Massara tidak menentang solusi seperti ini, mengingat perekrutan Yacine Adli musim panas lalu yang kemudian kembali dipinjamkan ke Bordeaux.